Iya, Ibu. Di soal tadi kan udah diketahui hanya itu 125.000, Ibu. Terus Ya. I-nya itu 200. Lalu kita mau cari yang bagian tegaknya pertama dulu. I-nya 200 apa 20 derajat? 20 derajat, Ibu. Maaf, Ibu. Inclinasi loh, ya, Salah, iya, inclinasi Ibu. sudutnya 20 derajat. Tapi jangan 20 pakai derajat, ya, Celsius. Ibu. Kalau Celsius itu jadinya temperatur ya. Kalau ini suhu. Iya, Ibu. Kalau ini derajat. Iya, Ibu. Baik. Jadi hanya ada 125 Tesla misalkan ya. Lalu Iya, Ibu. inclinasinya diketahui 20 derajat. Hitung komponen 20 tegak. derajat. Yang tegak itu apa? Di sini. Z atau X atau Y? Komponen tegak. Nanti digambar dulu ya. Nanti kalau kayak gini enaknya digambar biar kita bisa bayangin, oh kalau yang tegak itu inclinasi diketahui, kalau tegak berarti bagian depannya, kemudian komponen hanya diketahui, komponen F-nya bisa dihitung juga, begitu ya, dan seterusnya lah. Nanti bisa digambar, bisa langsung dibayangkan, ya. Nah, yang dibuat tegak ini sama diminta dua ya, ada komponen tegak, ada komponen mendatar. Nah, nanti mendatarnya yang mana, komponen tegaknya yang mana. Kalau yang tegak itu kita anggap Z, misalnya bukan komponen Y, gimana gitu ya. Nah, nanti silakan dicoba dulu nanti sebelum saya jelaskan. Ya, yang Liora ini kalau tegak katanya apa? Y sama dengan F sinus I, terus F-nya F ini yang diketahuinya F atau H dari soal yang diketahuinya dengan menggunakan pengukuran magnetik dengan menggunakan magnetometer, proton menghasilkan nilai 125.000. Pengukuran dilakukan pada suatu tempat memiliki inclinasi berapa nilai medan magnetik yang terukur untuk komponen tegak dan komponen mendatar. Itu pertanyaannya. Jawaban yang dilakukan oleh siapa? Liora. Komponen tegak di sini ditulisnya F dikali sinus I. Artinya kalau sinus itu berarti depan itunya ya, Y sama dengan, betul tidak, Y sama dengan F dikali sinus I. Kemudian yang mendatar X sama dengan F cosinus I. Nanti kalau ingin mudahnya kalian bisa gambar, ya, digambar aja biar gampang, ya. Tapi Liora terusin dulu aja, Liora, nggak apa-apa. Jadi hasilnya seperti ini, Liora. Yang lain iya, sama Ibu. Dengan Liora? Sama, Ibu. Yang lain? Sama, Ibu. Yang lain ada yang berbeda? Sinus. Tidak ya, sinusnya memang 20 derajat, tinggal masukin. Nah, yang dimaksud di sini apakah F atau H begitu ya. Ada F itu resultannya, medannya, kemudian kalau H itu adalah kuat medannya. Ya, F-nya resultan dari komponen tegak dan komponen vertikal sebetulnya. Ya. Nah, yang dimaksud di sini kalau memang F-nya itu tadi 125.000 sudah benar. Ya, tapi ada yang harus saya gambarkan sebentar. Saya buka Word-nya ya. Ini sudah ya? Sudah, yang lainnya sama? Iya, Ibu. Sama, Ibu. Tolong digambar ya. Tolong digambar benar tidak yang diketahuinya F atau H. Ya. Saya stop share dulu. Kemudian saya mau share screen whiteboard. Atau jangan whiteboard, lebih baik di soal ya.
Nih di soal biar saya juga nggak hilang. Kan pertanyaannya nih, hasil pengukuran magnetik itu menggunakan proton, nilainya ini. Pengukurannya memiliki inklinasi, hitung, begitu ya. Nah, kalau kita mau gambarkan, kan gambarnya kemarin gini nih, ada komponen, ada titik ke arah sana X, ke sana Y, begitu ya. Nilai komponen magnetiknya ya, berapa besarnya kuat garis-garis medan magnetiknya itu H. Ya, ini seperti ini H berapa, ada nanti hubungan antara H, antara deklinasi, antara X dan Y, begitu ya. Biar kalau ini paham, kalau diputar-putar balik pertanyaannya kalian udah bisa jawab. Ya, saya gambarkan yang ini, coba ya. Saya matiin dulu, ini biar kelihatan. Ininya, sorry, saya ini bekas kemarin nih kita. Ini hari Jumat, jadi nggak jadi ini ya, bukan ini ya. Kita nggak jadi ya Jumatnya ya ini ya. Pertemuan ini ya nggak jadi. Iya Ibu, tidak jadi Bu. Hari ini. Jadi Bu. Jadinya hari ini Bu. Oke, ini jadi saya hapus sebelum saya lupa nanti. Saya mau menggambarkan dulu betapa untuk memudahkan orang selalu kalian gambar. Dengan gambar tuh enak banget tuh. Misalkan kita punya ke arah sana begitu ya. Ini ya. Ini ada komponen apa? Ini ada komponen. Boleh ini X, boleh Y, dibalik terserah lah. Pokoknya kalau mau ini Y, misalkan ini X ya. Ke bawah ini adalah komponen Z. Gitu. Ya. Nah, kita kemudian atau kita garis ini dulu ya biar seperti itu biar gampang. Berarti ini adalah komponen H ya. Kemudian yang ini kalau kita gambarnya kotak seperti ini ya. Maka kalau ininya kurang lebih. Nah, artinya kalau nilai resultansi gaya medan magnetiknya itu yang mana? Yang ini. Saya gambarkan dengan yang warna, maunya warna apa? Merah lagi ya. Nih, dari sini menuju sini. Ini adalah F. Yang mana I? Yang I itu kita ya. I-nya itu adalah dari yang ini tegak. Inklinasi. Deklinasi yang mana? Yang horizontal, yang ini. Antara utara yang utara apa? Utara yang sebenarnya ini ya. Ini arah utara yang sebenarnya. Ini utara magnetik. Ini utara yang sebenarnya. Ada penyimpangan, namanya itu deklinasi. Yang namanya deklinasi, ya, itu sama dengan kalau kita mau melibatkan X dan Y, ya, X dan Y, kalau Y-nya ke arah sini berarti ini Y juga bukan. Yang ke arah sana Y juga bukan. Ya. Iya juga Ibu. Jadi kalau Y ya. Ya, berarti kalau kita punya sudut D, cari hubungan antara X dengan Y, berarti D itu sama dengan Y bagi dengan X, ini sama dengan apa? Tangan sih. Ya. Kalau tangan dari deklinasi itu sama dengan apa? Benar nggak Y dibagi X? Benar, Ibu. Iya Ibu, benar. Benar. Tangan deklinasi itu sama dengan Y bagi X. Artinya kalau kita mencari sudut D, berarti arkos tangan ya.
Betul? Iya, Ibu. Oke, sekarang saya ingin mengetahui hubungan antara I, Z, dan H. Bagaimana? Antara I, Z, dan H. Yang mana itu? Antara I sama dengan saya pengen Z dan H. Z-nya mana? Z itu ini Z. Kalau ini Z, berarti ini juga Z bukan? Iya, Ibu. Z juga. Iya, Ibu. Z juga, Ibu. Iya, Ibu. Z juga. Betul, berarti yang namanya I, ada Z, ada H, ya. Artinya ini depan, ini sampingnya, miringnya ini kan, miringnya F. Jadi yang ada hubungan antara I, Z dengan H. Jadi tangan sinus atau kosinus? Kosinus. Sinus apa tangan apa kosinus? Apa tangan apa sinus apa kosinus? Tangan ini. Ini kan artinya kalau ini tegak lurus nih. Ya Kak, sudutnya. Berarti yang ini paling panjang tuh F ya? Benar? Iya. Iya, Ibu. F yang paling panjang. Berarti kalau gitu I itu ZH itu apanya I? Tangan atau kosinus atau sinus? Tangan Ibu, tangan. Tangan, Ibu. Ya, jadi I-nya sama dengan cos tangan dari Z per H. Seperti ini ya. Kalau ada yang seperti ini. Kalau ada suatu segitiga, misalkan ini A, ini B, ini komponen A, komponen C, maka kalau sudut A-nya berapa? Kan tinggal lihat kalau kita mau ini ya, kalau cosinus A itu sama dengan apa? Kalau cosinus A di sini. C per B. C per B, Ibu. C per B, Ibu. Oke, C per samping B. per miring ya. Sinus A berapa? A per B. Sinus itu depan Depan per samping. Depan per miring. miring. Kalau tangan A Depan per samping. Depan per samping. Depan A per C. Jadi seperti ini, jangan dilupakan. Nah, nanti kembali lagi ke sini. Nah, sekarang kalau sudah tahu seperti ini, saya ingin cari yang lainnya. Kalau misalnya nanti diketahui Z, ditanya H, diketahui I, bisa lah saling tahu ya, mau apa. Atau nanti misalkan saya pengen hubungan antara X, H, dan D. Saya pengen ada hubungan X, kemudian H, dan D. X-nya mana? Ini X, kemudian H, dan D. Nah, gampang sekarang. Kalau ada X, H, dan D, berlaku rumus apa nih? Sinus, kosinus. Ini bisa di-copy nggak ya? Sayang ya kalau dihapus ya buat belajar. Tapi harus dihapus. Kalian aja catat manual ya. Nah, ini. Saya hapus ya. Kalian asumsinya udah bisa. Nah, sekarang saya mau mencari hubungan antara X dan D. Kalau diketahui X misalnya, kemudian diketahui D, berapa komponen H-nya bisa dihitung? X itu X sama dengan X itu kalau kita kosinus berarti H atau kosinus dulu ya. Jangan dulu ini biar nanti digampang. Jadi nanti kosinus D itu sama dengan apa kalau kosinus tadi? X per H. Ini
punya di sini ya. Berarti dari H ya. Jadi kosinus D adalah sampingnya X per miring. Ya kan? Miringnya apa? H. H. Jadi nanti kalau saya mau mencari X, mau mencari berapa X, berarti Kosinus. arkos tangen, arkos, kosinus ya, kosinusnya arkos tangen, arkos kos, arkos kos, salah ngomongnya ya. Nah ini dibagi inverse-nya berapa? X per H, gitu ya, gampang ya. Nanti kalau X sama dengan H cos D. Kalau Y berarti kalau gitu H apa D? Kalau Y? Sin. Sini, Bu. Sini. Ya, kalau di sini D, sudutnya D, berarti di sini D, benar nggak? Sama nggak? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Sama, Ibu. Sama. Betul sekali. Jadi Y sama dengan H sinus D. Ya. Nah, sekarang kalau saya ingin ada hubungan H, X, dan Y. Berarti H kuadrat sama dengan panjang yang paling miring. H kuadrat sama kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, ya. Jadi kalau begitu H sama dengan akar dari X plus Y kuadrat. Nah, sekarang kalau saya tanya F-nya, kalau saya tanya F, berapa nilai F kalau melibatkan X, Y, dan Z? X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ya, F sama dengan akar dari X kuadrat Y kuadrat tambah Z kuadrat. Gampang ya kalau nanti dibolak-balik soal, kalian pasti bisa. Bisa ya. Baik, sekarang kita lanjutkan ke geolistrik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan atau sudah cukup? Jadi nanti tinggal dilihat aja apa yang diketahui, apa yang ditanya. Apakah yang ditanya itu D atau yang ditanya itu I, begitu ya. D atau I, F yang diketahui, atau H yang diketahui, atau komponen Y, atau komponen X, dan seterusnya. Gambar ini yang kita pegang. Ya, mudah jadinya. Ya, baik. Sekarang kita lanjutkan ke berikutnya. Nih, kita masuk ke geolistrik. Siapa yang mau menjelaskan geolistrik? Geolistrik itu sebetulnya sederhana, ya. Tinggal diganti-ganti aja ini elektrodanya, berapa pasangan jaraknya, berapa arus, berapa voltase, beda potensialnya. Rumusnya dari dulu sampai sekarang tetap gitu ya, belum berubah. Ya, silakan kalau ada yang mau menyampaikan. Siapa nih yang mau disampaikan? Nomor 1 dulu ya. Eksplorasi geolistrik tahanan jenis telah dilakukan untuk eksplorasi air tanah. Jadi yang namanya geolistrik itu ya, metode ini tuh sensitif untuk apa? Untuk menentukan parameter fisik dari resistivitas atau konduktivitas. Ya, air itu sifatnya konduktivitas tinggi. Ya, karena itu dengan metode ini ampuh dideteksi. Jadi kalau ada batu pasir misalnya ya, mengandung air, itu bisa dideteksi, oh ini resistivitasnya pasti rendah. Ya, atau konduktivitasnya tinggi di daerah yang mengandung air. Makanya jadi digunakan metode geolistrik. Ya, atau metode ini bisa dipakai juga untuk mengetahui dari sisi efek temperaturnya. Ya, jadi di lapangan geotermal, ya, kalau kita cari panas bumi, ya, kalau kita cari panas bumi, atau saya gambar-gambar dulu ya sebentar, biar gampang. Jadi kalau metode resistivitas itu kan parameter fisiknya adalah resistivity atau rho, ohmmeter satuannya, ya.
Nah, di sini sensitif kalau air misalnya kan, konduktivitas dengan resistivitas itu berbanding terbalik. Jadi kalau ada material air, fluida air di dalam suatu batuan pori, gitu ya, porositas nih, ada batu pasir di dalam butir-butir kosong. Yang namanya batu itu terus pori-pori nih, ya. Ada semennya, ada semen, ada pori-pori dan seterusnya. Nah, ini itu pori-pori ini terisi oleh air. Kalau si batuan ini pori-porinya terisi oleh fluida air gitu ya, maka yang namanya air itu konduktivitasnya tinggi. Ya, konduktivitas tinggi berbanding terbalik dengan nilai rho, resistivitas. Ya, jadi kalau airnya itu banyak di sini berarti resistivitasnya itu rendah. Jadi nanti kalau kita lihat di proses itu datanya ada low anomali resistivity enggak? Oh, ada di sini. Oh, ini kemungkinan merupakan area prospek untuk adanya fluida misalnya gitu ya kalau nyari air. Tapi di geothermal juga kalau temperaturnya tinggi begitu ya, itu juga nanti ada kaitan dengan low resistivity. Resistivity-nya rendah. Ya. Sama nanti kalau dikaitkan lagi dengan densitas, jangan ketukar. Rho di sini adalah resistivitas, bukan rho itu densitas ya. Beda nanti ya, bedakan. Kalau densitas itu kita di metode gravity atau di seismik, kalau simbol rho seperti ini di resistivity adalah di geolistrik ada resistivity. Begitu ya. Kayak gitu. Nah, sekarang kita mau mengerjakan ini nih. Kita mau mengerjakan berbagai macam jenis konfigurasi. Ya. Ada banyak macam-macam tuh konfigurasi yang kita ketahui ya. Ada yang konfigurasi ini apa sih sebetulnya? Pasangan elektroda ya. Pasangan elektroda, apakah dia elektrodanya itu antara arus dengan voltasenya ya, beda potensialnya berapa? Ada yang konfigurasinya itu sama, misalkan ini ada elektroda arus ya, ditancapkan, ini ada elektroda arus, atau ginilah gambarnya, atau gimana? Kalian diajarkan seperti apa? Jadi ada elektroda arus, kemudian ada elektroda potensial begitu ya. Biasanya di sini ada A, ini A, B, ini M, ini N. Jadi kita tuh menancapkan elektroda-elektroda ini besi-besi ini nih. Ada yang sebagai fungsinya sebagai elektroda arus, ya A dan B ini ada juga yang sebagai yang elektroda potensial, ya V. Jadi makanya kalau ini sebagai AI, ini voltase begitu ya. Biasanya itu adalah sama. Ini A gitu ya. Ini sama semua. Nanti resistivitasnya seperti apa? Resistivitas semuanya, karena nanti kalau resistivitas yang true-nya itu harus dibuat pemodelan ya. Jadi berdasarkan ada curve matching kalau manualnya lah seperti itu. Tapi dengan program sekarang bisa cepat langsung ya. Tapi resistivitas awalnya itu resistivitas semuanya seperti apa? Ada 2pi kali AV per I begitu ya. Ini sebetulnya ya. Atau kalau kita lihat di bukunya yang Pak Joko, itu kan persamaannya itu adalah seperti apa? Seperti ini persamaannya. Ada rho gitu ya, sama dengan K delta V per I. Ya. Jadi ada K, ini faktor geometrinya. Ini yang membedakan antara berbagai macam konfigurasi. Ya, konfigurasi kita itu ada apa aja, macam-macam, gitu ya. Ada yang kita sering sebut elektroda Wiener, ada Schlumberger, begitu. Nanti lihat di bukunya Pak Joko, ada Wiener, ada Schlumberger, ya. Ada dipol-dipol, ini beda-beda tergantung medannya nanti. Ya, kalau yang rata, mudah, kita bisa dengan Wiener. Yang agak kompleks bisa pakai dipol-dipol, tergantung nanti medannya. Kalian akan belajar 1 semester tentang geolistrik ini. Ya, yang membedakan antara satu ini semua apa? Yaitu faktor geometrinya. Ininya yang berbeda-beda. Ya, K ini apa? K itu adalah faktor geometri. Faktor geometri ini berbeda-beda. Untuk Wiener seperti apa? Untuk
selam bersih, tetapi rumus umumnya adalah semua sama dengan K delta V per I. Jadi ada faktor geometri dikali beda potensial dikali dengan arusnya, beda arusnya berapa, begitu ya. Seperti itu, rumusnya sama, hanya yang membedakan adalah K. Untuk Wiener, nanti tuh ada rumusnya tersendiri. Kalian nanti bisa buka di bukunya Pak Joko ya. Untuk Wiener, K-nya itu adalah 2πA, gitu ya. 2πA. Nanti kalau untuk selam bersih, K-nya tinggal diganti aja, ada Pi, ada L kuadrat dikurangi ini, begitu ya, dibagi dengan 2L. Tinggal dilihat persamaannya dan pahami mana L besar, mana L kecil. Yang jelas yang harus dipahami adalah nanti konfigurasinya. Ingat ya. Jadi kalau si antara arus ya dengan potensial itu nilai ininya sama, ini itu kita bisa pakai metode apa? Dipol. Kalau sama ini voltasenya, kalau A-nya sama-sama semua boleh pakai dipol-dipol, tapi kalau dipol-dipol antara ininya ya elektroda potensialnya dengan ini berbeda. Nih yang ini yang membedakan dipol-dipol. Ya, kalau yang Wiener ini semua A-nya sama. Jadi baik antara ini elektroda arus ini dengan elektroda potensial ini nilainya jaraknya sepanjang A. Kemudian potensial yang ini kan ada pasangan tuh, yang ini dengan yang ini A juga gitu. Ini saya gambarnya nggak simetris ya, mohon maaf. Tapi ini asumsikan A, ini juga A. Nah kalau kayak gini berarti kalau dihitung nanti itu sama dengan 2πA. Dapat dari mana ini? Dapatnya ya tinggal diturunkan aja rumusnya. Kan ada rumusnya, nanti kalian bisa lihat ya. Misalkan mulai dari awal delta V itu adalah beda potensialnya delta V, beda potensial di M dan N ya. Nanti ini tuh sama dengan, kalian bisa baca di bukunya Pak Joko ya nanti ya. Turunannya seperti apa sampai nanti ujung-ujungnya kita bisa tentukan bahwa ini adalah ini gitu ya. Saya ada nggak ya? Bentar ya. Kalau ini saya cek dulu bahan untuk biolistriknya. Ini meluas loh. Kalian kalau udah memahami ini tuh bisa kemana-mana nanti. Nah, ini ada contohnya saya punya. Saya share screen dulu ya. Saya share screen. Ini stop share. Saya share screen. Nih. Kelihatan nggak? Nih. Ya. Jadi Wiener itu seperti apa? Ininya dibuat sama. Jarak antara elektroda arus dengan potensialnya sama. Ini dari mana ini? Nilai K sama dengan 2πA. Ini kan dianggap sebagai A. Oh, ternyata dari sini, begitu ya. Dari perbedaan potensial antara M dengan N, ini beda potensial M dengan N, ya, sama dengan arus rho 2π. Nah, ininya tuh 1/AM dikurangi nanti 1 per AM dikurangi B ini sama dengan AN terhadap BN dan seterusnya. Kalian bisa ikuti persamaan ini yang ada di buku Pak Joko, ya. Sehingga nanti ujung-ujungnya bisa kita peroleh bahwa 2π-nya K-nya itu adalah 2π dikali A. Inilah sebagai A. Ini sebagai A. Ya. Ini sebagai A tuh. Oh, ternyata saya nggak lengkap juga ya. Sebagai A. Nanti kalau selam bersih seperti apa? Kalau untuk selam bersih lain lagi. Yang selam bersih itu kita lihat ada nilai. Ininya belum tentu ini sama dengan yang ini. Beda-beda ya, tapi yang jelas kita menghitungnya yang ini L kecil, yang ini L besar begitu. Makanya tadi ada faktor geometrinya adalah pi dikali L kuadrat dikurangi dengan L kecil kuadrat dibagi dengan 2L ya. L itu yang mana? L itu setengah dari panjang jarak dua beda potensial ini ya. Jadi 2 elektroda potensial setengahnya berapa itu adalah L kecil. Kalau L besar itu setengah panjang dari jarak
ini nih, apa elektroda arus, ya, elektroda arus gitu ya, paham ya? Tinggal nanti masukin aja ya. Kalian belum disuruh menurun-nurunkan sih karena masih awal, masih pengantar. Yang penting kita tahu bahwa yang namanya metode Werner, kenapa metode Werner? Prosesnya gitu ya, sense perubahan lateral sebetulnya ya. Kemudian perlu tenaga buruh yang lebih banyak karena harus sama-sama gitu. Nanti kalau yang setelah bersih, nah tidak terlalu perubahan lateral, jadi boleh beda-beda ini. Nggak harus sama antara jarak dan arusnya ya. Bisa sering dipindahkan, tidak terlalu banyak memerlukan buruh yang dipakai. Kemudian kalau dipol, nah tadi dipol A-nya sama betul, tetapi jarak antara ininya beda-beda, terserah kita. Tergantung nanti situasi kondisi di lapangannya seperti apa. Ya. Seperti itu. Nanti ada lagi metode azimut dipol tuh, ada yang lain lagi dan seterusnya tuh. Ya, nanti kalau sudah tahu ini semua, lantas bisa cari apa? Sebetulnya bisa dikaitkan dengan untuk menghitung porositas gitu ya, untuk menghitung ini nih ngukurnya gini di lapangannya seperti ini. Ya, jadi ini menancapkan elektroda arus dan elektroda potensial. Nanti setelah satu titik dihitung, pindah lagi ke berikutnya terus sampai nanti dapat kurvanya nih, ya. Ini kurvanya. Ini row apparent, nanti untuk berikutnya kan kita harus menentukan row berikutnya, row lapisan 1, row lapisan 2, dan seterusnya. Kalian akan belajar nanti di geolistrik. Ya, ini kurvanya, nanti ada istilah kurva matching. Nanti lah, biar nggak pusing, saya nggak akan ajarkan di sini. Ya. Yang jelas kalau sudah tahu nanti nilai resistivitas yang terukur di lapangan, kita bisa mendefinisikan mana layer 1, mana layer 2. Ya, tentunya dengan pengetahuan bisa ke arah sini itu bisa menentukan lapisan pertama, lapisan kedua. Yang di sini kalau kita punya kurva seperti ini, nanti dimodelkan kira-kira menjadi berapa lapis. Ada istilahnya curve modeling atau inverse modeling. Ya, untuk ujung-ujungnya bisa untuk apa? Ini bisa ke anisotrop juga. Ya, tapi itu yang nanti kalau udah advance. Nah, yang ini nanti bisa dikaitkan dengan hukum Archie, bisa menentukan nilai porositas, bisa juga menentukan saturasi. Macam-macam lah, menarik nanti kalau kalian udah bisa ini. Ya, jadi itu kurang lebih dari resistivity. Tinggal nanti apa yang harus kalian pikirkan adalah beda rumus, beda. Ya, kalau saya lihat di sini ada buku Pak Joko, tidak ada ya. Nanti saya share buku yang Pak Joko itu kan ada juga tuh, ada berbagai macam faktor geometri ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke soal. Soal kita mana nih? Ini soal kita kembali lagi ke soal sekarang. Soal nomor 1. Siapa yang mau jawab? Gampang ini. Kata kunci kalian harus melihat nomor 1. Ya, eksplorasi geolistrik tanah jenis dilakukan untuk eksplorasi air tanah, jadi untuk nyari air tanah gitu ya. Kemudian digunakan konfigurasi Werner nih, ini kata kunci kita ya. Kemudian jarak elektroda arus, jarak elektrodanya 50 meter. Di suatu titik pengukuran arus, jadi jarak antar elektrodanya 50 meter, artinya antara elektroda arus potensial itu 50 meteran. Kemudian pada suatu titik pengukuran arus digunakan 10 ampere. Beda potensial yang terukur segini. Hitung berapa nilai tanah jenis pada titik pengukuran tersebut. Siapa yang bisa? Dengan Werner tadi rumusnya apa, Werner? Werner itu tadi kan kalau faktor geometrinya 2pi dikali A. Sementara kalau mau mencari apa? Mau mencari rho-nya, itu tadi berapa, apa rumusnya? K kali delta V per I. Nah, betul sekali. K delta V dibagi I. K-nya bisa tahu, delta V-nya tahu, beda potensialnya, arusnya tahu. Bisa dihitung nggak rho-nya? Bisa dihitung rho-nya? Bisa, Ibu. Bisa, Ibu. Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Ini gampang.
Ada yang mau jawab? Siapa nih yang mau jawab? Mana ya, teman-teman? Di sini kalau saya lihat, Ibu, ya, kalau misalnya yang di kumpul di Google Classroom itu tuh beda lagi sama yang sementara saya cari, Ibu. oke, nggak apa-apa, kan belajar waktu itu ya. Dulu baru belum paham, sekarang dipelajari lagi udah semakin ngerti. Jadi lebih benar jawabannya, nggak apa-apa, tinggal nanti kalau mau diupload, upload lagi aja. Gitu ya, Senda ya. Boleh nanti tinggal di-upload dua-duanya, nggak apa-apa, tinggal tulis revisi gitu. Di-upload lagi aja. Jadi nanti yang dinilai yang versi terakhirnya. Ya, seperti itu. Baik. Siapa yang mau jawab nih? Saya mau coba, Ibu. Boleh. Sebentar, saya ini masih dalam status ini enggak share screen. Masih, Ibu. Saya stop dulu ya. Baik. Silakan siapa yang mau jawab dulu. Silakan. Saya mau coba, Ibu. Oke, silakan. Siapa yang mau jawab di sini? Bentar, saya cek dulu di sininya. Ini sambil saya cek daftar hadir dulu ya. Sebelum saya lupa. Siapa? Nah, oke, silakan. Mau menulis di sini Senda ya? Ibu. Silakan Senda ya. Ibu sebentar saya. Ya, silakan. Tadi yang menjawab kita di sini adalah Liora, kemudian Senda ya. Sudah bisa kelihatan, Ibu, ininya? Ya. Silakan. Oke, terus ya. Ini pakai Langsung. Google Keep, Ibu. Soalnya kalau misalnya di Zoom langsung, punyanya saya tuh gangguan, Ibu, tidak bisa. Oh. Ini nulisnya juga pakai mouse atau pakai pen? Pakai mouse, Ibu. Wah, pinter ya, saya nggak bisa tuh. Pakai pen aja harus duduk, harus sambil tidur di laptopnya. agak canggung. Baik, berarti udah terbiasa nih ya anak-anak muda hebat-hebat. Nah, rumusnya kayak begitu, ya betul. Saya dapatnya ini, Ibu. Saya catat. Ya, dapatnya. Oke. Jadi kalau nanti tinggal kasih satuan ya. Ketahui apa Oh iya, ditanya. iya. Nanti kalau ujian seperti itu, di sini nggak apa-apa. Kalau ujian diketahui apa, ditanyakan apa, baru jawab.
metode Wiener rumusnya apa. Pakai persamaan dulu, betul. Ini sudah oke ya. Ini sudah oke. Jadi nanti silakan seperti ini jawabannya ya. Udah pinter ya, udah langsung kan, udah tahu, udah tahu. Nanti tolong dicek satuannya. Jangan lupa satuannya disamakan. Apakah nanti ada mili, ada enggak, itu harus hati-hati. Arus juga sama miliampere atau ampere, nanti disesuaikan ya. Nanti rho-nya tinggal disampaikan. Rho resistivitasnya itu satuannya apa ya. 600 pi-nya itu pasti ada satuan dari beda potensial dengan arus ya. Ya. Baik, bagus. Terus berikutnya nomor 2. Senda udah oke, Senda? Ibu, tapi saya boleh tanya, Ibu? Boleh. Silakan Excel. Nilai K itu kan 2pi kali A, Ibu. Lalu A itu harusnya 50 atau 150. Gini, kalau 2pi A, kalau pakai Wiener, A-nya selalu sama ya? Kalau A-nya selalu sama ya, tadi berapa nilainya sebentar? Yang di soal Senda itu, bentar ya, saya cek dulu. Nomor 1-nya, eksplorasi. Nah, ini beda elektrodenya 50 meter ya. Udah betul, udah ditapuk. Tadi udah dimasukin kan ke beda A-nya, K-nya udah dihitung. 2pi dikali 50 ya? Ya, 50. Iya, Bu, 50. Ya, betul. 2pi kali 50 meter dikali 10, 20 ya. Jadi nanti satu ininya ada kali 20 dibagi 10. Nah, nanti satuannya tolong dicek ya. 10 bagi 2, 2. Oh iya. Tadi berapa yang di soal Senda? Dicari apa? Karena kita Wiener-nya itu berarti per 50 meter sama ya. Jadi jaraknya itu mau A-nya berapa? Saya share screen dulu ya sebentar. Saya share screen. Tadi yang punyanya tadi kok saya mengiyakan ya. Boleh dicek lagi. Coba Senda boleh di share screen yang punya Senda barusan. Ada yang harus dikoreksi. Betul tadi 50 digambar. Ini Nah, apa soalnya saya pikir harus delta itu, padahal kalau benar harus sama. ya, A-nya sama ya. Saya pikir ini udah benar 2pi dikali ini 150 ya sama Senda ya. Nah, nanti dibuat 50 ya. A-nya sama ya. Sama. Kalau saya bisa ikutan nulis di sini enggak ya sama Senda? Di sini ada anotasinya enggak sih bisa muncul? Kayaknya kalau di sini saya nggak bisa ada. Betul-betul. Nah, oke kalau gitu. Daftar hadirnya itu, oh ini dari yang Senda ya? Atau dari yang saya sebentar? Ini dari yang punya saya, Ibu. Atau saya stop dulu baru Ibu ini. Gak apa-apa. Saya mau gambar ini sebetulnya. Yang ini kan elektrodenya sama tadi ya. Ini ada elektroda, ini ada elektroda yang ini elektroda potensial, yang ini elektroda arus. Nah, nilai A-nya itu kalau Bapak tadi di dalam soal itu jarak antar elektroda. Berarti 50 meteran. Gitu ya. 50. Jadi mau berapapun tetap 50 sih K-nya. Karena apa rumusnya K sama dengan 2pi dikali A. A-nya tetap 50. Ya. 50 meter. Jadi nanti ini 50 20, 10, ini kan ini 2, berarti ini 50. Nih, jadi kalau saya hapus, tidak bisa menghapus yang punya Senda. Ternyata tidak bisa. Dan saya hapus ini. Ya.
Coba, boleh nanti dicek. Tinggal nanti dihapus, tinggal diganti aja. Oh, barusan saya sekarang udah multiple, jadi siapapun boleh menghapus nih. Tadi saya hanya one participant yang dapat share dalam satu waktu. Sekarang kita sudah bisa saling menulis ya, udah bisa multiple participants. Oke, itu tadi Excel ya. Excel udah oke. Excel, terima kasih sudah dikoreksi ya. Baik, selanjutnya nomor 2 ada yang mau menyampaikan? Sedikit lagi kita beres nih. Bu. Saya mau coba. Silahkan. Silakan, boleh. Siapa dulu tadi yang bicara? Ada. Oke, Excel dulu. Nanti berikutnya Nur ya. Triana ya. Kan ada soalnya ada beberapa. Baik, silahkan. Excel mau sharing sendiri atau mau saya sharekan? Oke, Excel sudah mulai nge-share. Ya, soal berikutnya adalah pengukuran geolistrik, masih Wenner nih kita. Ya. Kita masih Wenner. Saya masih Wenner. Silakan, Excel. Saya tulis. Apa yang diketahui tadi? Yang di nomor 2 ada Wenner. Jarak elektrodnya masih tetap ya 50 meteran ya. Hitung berapa tahanan jenis pada titik pengukuran tersebut jika, wah ini sih sama ya soalnya ya. Yang terukur beda potensialnya 200 volt dan kuat arus yang dialirkan 400 mA. Ibu, Excel katanya laptopnya keras, Ibu. Kenapa? Laptopnya ngehang, Ibu. Excel katanya lagi keras, Ibu. Oh, keras ya. Oke. Freeze atau baik, silakan kita tunggu atau ada yang mau maju dulu, silakan. Yang Excel. Mau coba, Ibu. Oke. Silakan. Mudah-mudahan bisa lancar sekarang. Mau kita tunggu dulu Excel? Excel masih bermasalah? Oh, sekarang udah siap Nur. Oke, silakan Nur. Ini soalnya sama ya, ternyata ya, nomor 2 ya. Nomor 2 masih sama. Nanti nomor 3 ada pol dipol. Ya, bagus. Udah bisa nulis pakai ini ya, mouse. Nanti kita bisa pakai ini nih, bisa pakai pen. Nih, ada pennya nanti. Saya malah nggak bisa pakai mouse ya. Agak sulit. Kalian berarti pinter tuh. Harus telaten ya, 2pi dikali A, baik. Ya, bagus. Bagi dengan I.
Ya, oke, berarti 2pi kali A 200/400. Delta P-nya 200 ya, I-nya 400. Kemudian kalau dibagi-bagi, oke, per 8. Jadi 25. Oke, betul. Yang lain ada yang berbeda? Yang lain ada yang sama, berbeda? Sama semua? Kurang lebih seperti ini. Sama Ibu. Ya. Oke, kurang lebih memang seperti ini ya. Jadi rumus awalnya seperti ini ya. Karena Wenner ya semuanya sama nilai A-nya. Ini delta V, ini delta I, begitu ya. 200 ini siapa? Nur tadi ini dengan ini ya. Jadi ini dibagi 50 dibagi 58 ya. Bebas lah caranya. Yang penting ini kali. Ibu. Halo, Ibu. ya. Ini bukan saya baru lihat soalnya. Itu kuat arusnya I-nya itu mikroampere, lalu itunya 50 iya Ibu sama antara voltasenya kan sudah volt. Ampernya aja nanti 400 miliampere kita ubah. Berarti ini menjebak, hati-hati ya, saya jadi ikutan keliru. Sama. Tapi tidak apa-apa ya, kita saling melihat, jangan lupa satuan. Makanya nanti saya lagi mengkritisi mau satuannya ya. Jadi kalau di sini volt 2pi nanti dikali dengan 50 meter gitu. Pakai satuan aja kalau nggak mau keliru. Ya, dikali voltnya ya. Dibagi dengan tadi berapa? 400 miliampere. Nah, ini udah berbeda, ada mili. Berarti dibagi dulu ya, biar ke ampere dibagi dulu aja. Dibagi 1000 ya. 1 dibagi ya. Nanti jangan lupa ya. Yang lainnya sudah oke, tapi tinggal satuannya sehingga ini berbeda. Hati-hati ya semuanya ya. Ya, sama seperti yang tadi ya. Tadi yang disampaikan oleh siapa tadi? Itu juga sama ya, Liora ya. Nah, begitu ya tadi diselesaikan, ada Senda, Liora, Senda, kemudian sekarang ada Nur Fitriana. Ya, tapi udah oke, udah pada maju, udah menurut saya udah apresiasi. Baik, sekarang paham semua ya yang nomor ini ya. Gampang kan? Hati-hati aja dengan satuan ya. Jangan lupa, saya barusan lupa, untung aja diingatin ya. Barusan siapa yang ngingetin? Jasenda Ibu. Oke, oke, baik ya. Sip. Baik, Senda. Silakan yang berikutnya nomor 3 dan nomor 4. Siapa? Terakhir 3 dan 4. Nanti nomor yang kombinasi tidak terlalu banyak dibahas tapi gampang. Saya sampaikan saja oleh saya sendiri ya. Sepintas. Sekarang nomor 3 dan 4. Nah, nomor 3 dan nomor 4 satu ini konfigurasinya apa yang ditanya? Pol-dipol. Pol-dipol ya. Pol-dipol ya. Oke, silakan siapa yang mau maju? Pol-dipol. Jadi yang diketahui di sini ada pol-dipol. Kalau pol-dipol artinya nanti ada jarak tengah antara elektrodanya yang tidak hingga ya. Tidak antara elektroda A-nya itu kan ada apa tuh? A tuh ya, arus ya. Ada arus, ada konfigurasi elektroda potensial. Arusnya kemudian berapa? Mudah ini. Silakan siapa yang mau jawab? Ada yang mau jawab? Boleh? Tinggal digambar aja. Ada siapa? Tadi siapa ya yang mau ya? Excel masih ada Excel? Excel mau maju Excel nomor 3? Gambar lagi. Lambat lagi ya? Oke, baik.
Siapa yang mau menyampaikan? Yang jelas, kalau yang namanya dipol-dipol itu apa sih? Dipol-dipol itu ada seperti ini ya. Kalau ini bidang permukaan, kita menempelkan arusnya. Yang ini arus ya. Arus, kemudian ada elektroda apa namanya? Potensial. Ya, ini arusnya. Nah, hingga tuh kita berapa gitu ya, kita yang menentukan. Nah, nanti di sininya bisa disebut B atau bisa berapa, nggak tahu. Nanti yang menentukan kita, ya. Maka nanti biasanya kalau untuk menghitung ya tinggal gampang aja sih. 2pi A plus B gitu ya. A-nya yang mana? A-nya antara M dan N. A plus B, B-nya ini dapat dibagi dengan B dikali dengan voltase dibagi I. Udah, selesai. Itu kalau pol dipol, ya. Jadi nanti katanya dia dari soalnya tadi diketahui apa tuh? Antara titik P ya. Kalau mau pakai P atau istilah C, tinggal digambar aja. Jangan yang ini. Misalkan saya mau gambar ada istilah P dan C, begitu ya. Pol dipol itu artinya begini. Jadi ini titik, ini titik. Ya. Jadi ini C1, titik ini sebagai P1. Titik ini potensial 2. Ya. Ini jaraknya A. Ya, kemudian jarak dari sininya ditentukan sendiri nanti. Ya. Seperti itu. Nanti K-nya bagaimana? 2pi kali N plus 1 dikali A. Sehingga rho sama dengan K V dibagi I ya tadi ya. Itu ya. Nah, udah dapat jadinya. Selesai sudah. Siapa yang mau maju nih? Kalau ini udah oke, berarti udah pintar, udah beres tugas kita. Ya, benar? Siapa yang mau maju? Silakan. Tinggal dimasukin aja. Siapa yang, tapi di sini saya lihat udah ada yang ngisi kok di soal latihan. Kalian nggak bisa. Nomor 3, nomor 4. Ada yang mau maju? Tinggal dihitung di sini, katanya di sini di jarak antara elektroda potensial P1 dan elektroda arus C1 adalah 5 meter. Jarak antara potensial P2 dan elektroda arus C1 adalah 10 meter. Kan berarti nanti kita tahu tuh selisihnya ya. Jika pengukuran dilakukan dengan kuat arus. Nah, ini enak nih, mili dengan mili bisa coret-coret, bisa langsung ampere voltase dibagi I-nya ya. Satuannya sama, tapi nanti kalau mau diubah ke voltasenya, ke volt begitu, kemudian arusnya ke ampere, diubah-ubah aja, milinya diubah ya. Tinggal digambar aja siapa yang mau menggambarkan potensial P1 elektroda arus dengan P2 terhadap arus. Persamaannya udah ada kan di rumusnya Pak Joko ya? Ada di pol-dipol punya Pak Joko? Ada pol-dipol, pol-dipol. Ya, atau gambarnya yang Pak Joko aja deh. Saya pakai gambar yang saya tadi ya. Coba sekarang saya coret-coret dengan gambar yang Pak Joko. Boleh seperti ini atau yang gampang lihat yang punyanya Pak Joko ya. Lihat punya Pak Joko bahwa di sini itu ada C1, ada P1, ada P2, di sini C2 kan. Nah, yang Bapak itu antara elektroda 1 dengan P diketahui. Kemudian antara ini dengan sini juga diketahui ya tadi ya. Soalnya gimana tadi soalnya saya lupa. Soalnya itu adalah jarak antara C1, P1 adalah 5 meter. Ini 5 meter. Kemudian jarak antara elektroda potensial P2 dengan arus C1, ini arus ya, ini arus. Ini dengan ke sini itu adalah 10 meter. Juga 5 meter ya, P1 P2. Ya enggak? Nah, sekarang ditanya nih, berapa yang ditanya itu, ro-nya ya ditanya ya, seperti biasa dia nanya ro ya. Yeah. Maka faktor geometrinya tinggal dibagi aja. Kalau yang rumusnya Pak Joko kan tinggal 2pi dikali A kali B, dibagi dengan B dikurangi A gitu ya. B-nya yang mana, A-nya yang mana, tuh tinggal disesuaikan. Memang nggak terlalu jelas gambar yang Pak Joko. Ya, tetapi kalian bisa lihat di textbook yang jelas boleh.
Ya, kalau nggak mau kan ini antara yang ini dapat nilainya. Ini sebagai A, kemudian yang ini ya ini sebagai A, kemudian B-nya adalah ini sebagai B. Tinggal dihitungan kalau segini 5 berarti setengahnya 2,5 begitu ya? 2,5 itu. Kalau mau C1 P1 tapi tadi 5 deh, sorry. C1 P1-nya A, kemudian B-nya itu adalah P2. P1 C ke P1 P2. Udah ketemu A-nya tadi 5, B-nya tadi berapa? 10 ya? A, tetap dari C1 P2. C1 P2 10, C1 P1 5, tinggal I-nya 5, 2Pi udah dapat. Tinggal Rho sama dengan K delta V dibagi I. Udah ketemu ya? Gampang ini? Bisa? Ada yang nggak bisa? Ada yang mau nyoba atau udah bisa semua? Nanti yang terakhir nomor 4 tinggal metode subversi. Ya, lihat aja. Saya mau coba, Ibu. Oke, silakan. Nah, gitu dong. Silakan, saya stop share. Silakan. Ya, silakan Indri. Saya catat dulu. Tadi Excel ya, Excel udah coba. Walaupun tadi agak jaringan internetnya ya, nggak apa-apa, saya sudah anggap Excel maju. Kemudian Indri. Ibu, saya langsung ke persamaan saja, Bu. Boleh langsung ke persamaan. Mau digambarkan boleh. Soal nomor 3, soal nomor 4. Ya, 2Pi AB, oke. Ya. (200 miliampere), voltase 10 milivolt ya. Mili dengan mili bisa dicoret ya. Ya, tuh. Ininya biar nanti gitu ya, kasih titik. Ibu, jadi hasilnya PV per volt per A, Ibu. Ininya satuannya voltase per ampere atau nanti
ini kan bisa di-convert, resistivitas itu ada ohmmeter, ya, nanti ada satuannya. Ini satuannya berarti nilainya pi ya, 3,14 ya, ya. Ya, Ibu. Ini sebetulnya baru row apparent ya. Row apparent bukan row yang true. Ya. Baik, itu sudah oke, sudah benar. Nanti untuk mendapatkan apa itu row apparent, apa itu row yang sebenarnya, itu tak lain nanti kita akan sampaikan di perkuliahan geolistrik 1 semester. Ya, kalian akan belajar geolistrik, seluk-beluk geolistrik, elektromagnetik jadi satu. Ya, biar paham sekarang bahwa sudah dikenal ada berbagai macam jenis konfigurasi aja gitu dalam metode geolistrik ya. Ada Wiener, ada Schlumberger, ada pole-dipole, ada pole-pole gitu ya, dipole-dipole, apalagi tadi macam-macam lah, banyak sekali ya. Ada yang lain lagi kan tadi, ada pole-dipole, dipole-dipole, kemudian Schlumberger, Wiener, yang paling banyak dipakai memang itu ya. Nanti ada lagi yang lain, ada ya, banyak sebetulnya. Belum lagi nanti ada survei yang 3 dimensi, ada yang survei setup diagonal survei atau apalah ya, ada yang macam-macam. Ada resistivity meternya arah X, ada arah Y, dan seterusnya. Ya, tapi kalian ini dulu aja ya yang dipegang. Jangan lupa resistivitas itu sensitif untuk mendeteksi keberadaan fluida ya, air ya. Kalau mau nyari air tanah, pakai metode geolistrik gitu ya. Cari nilai rho yang rendah, artinya apa? Yang konduktivitasnya itu tinggi ya. Konduktivitas dengan rho itu berbanding terbalik. Itu ya. Baik, itu dari nomor 3. Nomor 4 terakhir, silakan. Nomor 4. Ada yang ini sudah disampaikan oleh Indri, sudah oke. Ada yang mau disampaikan? Silakan ya. Yang mau menyampaikan? Halo, kepada diem. Pada hening begini kalian besok ujian. Ujiannya mau besok pagi atau mau minggu depan? Kalian deh, lihat dulu ya. Ini saya baringkan biar nanti bisa kelihatan. Coba gimana? Mau ujian kapan? Udah siap besok pagi? Atau mau hari minggu depan? Suaranya masih belum muncul, Skanda? Kalau dari saya pribadi, besok Ibu tapi ikut teman-teman, soalnya kan ini lagi masih panas-panas